anak Adam. Jangan ragu, klik subscribe, jadikan harimu lebih hidup. Kau tersesat, Ayu. Kau tidak mungkin meraih bintang. Kau tidak akan bisa memeluk bulan. Nenek Raga Runting! Ayu! Sanggar Cerita dan Sanggar Prativi mempersembahkan Mahkota Mayangkara. Cerita ini lanjutan dari Tutur Tinular. Kisah berlangsung pada zaman pemerintahan Prabu Jayanegara atau Kalagemet, Raja Majapahit yang kedua. Bukan lagi Raja Majapahit. Akulah raja. Akulah yang berkuasa. Ayo, obrak-abrik desa Ganding. Angkap Jayanegara. Angkap Jayanegara. Naskah ditulis dan diolah oleh S. Tijab. Hiasan musik dan sutradara C. Ispriyonoka. Kali ini mengetengahkan episode ke-10 dengan judul Pendekar Bunga Putih. Dalam seri ke-278 ini, didukung oleh para pemain Eni Budiono sebagai Tribuana, Hari Akik sebagai Gajah Mada, Guritno sebagai Pranayam, Lili Nur Indasari sebagai Luh Jinggan, Lanti sebagai Puya, Susi sebagai Tunggadewi, Ai Mujirahayu sebagai Raja Dewi, Kris Urspon sebagai Rakuti, dan Asdi Suhastra, pembawa cerita. Selamat menikmati. Sandiwara Radio ini masih Anda dengarkan di channel YouTube Satria Collection. Jangan lupa tekan tombol like dan subscribe. Luh Jinggan kembali ke istana Kaputren bersama Pegel Gajah Mada dan Pegel Pranayam. Pegel Gajah Mada adalah pengawal pribadi Putri Tunggadewi,
Sedangkan Bekel Pranayam adalah pengawal pribadi Putri Raja Dewi sejak dari Istana Wengker. Putri Tribuana segera menjelaskan rencananya. Ingat Bekel Gajah Mada, kau hanya kutugaskan melindungi Tunggadewi dan Raja Dewi dari kejaran prajurit-prajurit Majapahit. Sedangkan kau Bekel Pranayam, kau kutugaskan untuk seterusnya mendampingi mereka selama tinggal di tempat persembunyian. Bagaimana? Apa sudah cukup jelas? Kiranya cukup jelas, Gusti Putri. Lalu, kapan kami harus melaksanakan tugas ini? Malam ini juga. Malam ini juga Tunggadewi dan Raja Dewi sudah harus tidak tinggal di istana lagi. Dan kau Luh Jinggan, Iya, Gusti Putri. kau boleh mencari seorang teman yang dapat dipercaya untuk membantumu melaksanakan tugas ini. Tapi ingat, orang itu harus benar-benar bisa dipercaya. Dan katakan padanya bahwa tugas ini adalah tugas rahasia yang sangat penting. Dia tidak boleh membocorkannya kepada siapapun juga. Iya, Gusti Putri. Sekarang hamba mohon diri untuk mengadakan persiapan. Pergilah. Mudah-mudahan Dewata Agung melindungi kalian semuanya. Bekel Gajah Mada, Bekel Pranayam dan Luh Jinggan menghaturkan sembah sebelum melangkah pergi. Bekel Gajah Mada dan Bekel Pranayam bergegas meninggalkan gapura Istana Kaputren. Sementara Luh Jinggan sudah berada kembali di ruangan biliknya. Buya masih di sana. Apa lu? Melarikan diri? Jangan keras-keras, Buya. Ini adalah rencana rahasia. Rencana ini tidak boleh bocor. Tidak boleh seorang pun mendengarnya. Oh, maaf loh. Aku tidak tahu. Sekarang tinggal kau bagaimana, Buya. Aku tidak mau memaksamu. Tapi kalau kau mau membantu Putri Tunggadewi dan Raja Dewi, ikutlah serta. Kapan rencana itu akan dilaksanakan, loh? Tengah malam ini, Buya. Tengah malam ini, Tuan Putri Tunggadewi dan Raja Dewi sudah harus meninggalkan Istana Majapahit. Apakah nanti kita tidak akan kembali lagi? Itu bukan urusan kita. Pokoknya, kita ikuti saja kemana Putri Tunggadewi dan Putri Raja Dewi pergi. Bagaimana, Buya? Baiklah, aku mau ikut loh. Ingat, aku tidak memaksamu, Buya. Kalau memang keberatan, kau boleh menolak tawaranku ini. Aku akan mencari gantinya. Jangan loh, biar aku ikut serta. Kasihan tuanku Putri. Mereka membutuhkan bantuan kita. Kalau begitu, cepat bantu aku. Kita harus membuat persiapan segera. Kita harus menggunakan pakaian penyamaran. Pakaian penyamaran? Iya. Supaya kita bisa dengan mudah meninggalkan istana ini. Ayo cepat, Buya. Mungkin Tuan Putri sudah menunggu. Terus mengalir perlahan-lahan tanpa memperdulikan suasana di sekitarnya, mengalir tanpa basa-basi. Ruangan bilik Putri Tribuana taram-temaram oleh cahaya lampu dinding. Putri Tribuana duduk di tepi ranjang. Sementara itu Dyah Dewi Gayatri, Putri Mahadewi dan Putri Indreswari nampak gelisah. Mereka duduk di atas kursi berukiran indah. Sedangkan Luh Jinggan dan Buya duduk bersila di lantai ruangan. Tak lama kemudian, Putri Tunggadewi dan Raja Dewi muncul. Mereka berpakaian sebagaimana layaknya pakaian prajurit Majapahit. Sanggul mereka ditarik ke atas dan diikat dengan selembar kain berwarna hitam. Nah, kalian sudah datang. Bagaimana? Aku tidak ingin rencana ini bocor dan gagal di tengah jalan. Kami sudah siap, Ibunda Ratu.
Kami hanya tinggal menunggu berangkat, Ibunda Ratu. Hati-hatilah di jalan, Tunggadewi dan kau Raja Dewi. Iya, Ibunda. Kami mohon doa restu Ibunda. Mudah-mudahan kami selamat, Ibu. Kau tidak usah bersedih hati, Dinda Raja Bagmi. Kita memang merasa khawatir, tapi kita harus juga mempunyai keyakinan. Barang siapa mempunyai niat baik, para dewa pasti akan melindunginya. Serahkan saja semua ini ke tangan-tangan para dewata agung. Merekalah yang mengatur jalannya roda kehidupan manusia. Tunggadewi dan kau Raja Dewi. Iya, Ibunda Ratu. Hanya satu yang ingin kupesankan kepada kalian. Janganlah kalian melihat peristiwa ini sebagai suatu malapetaka. Mungkin memang ini sudah menjadi kehendak para dewata. Selama ini, kalian tinggal di istana. Kalian tidak pernah dapat melihat suasana di luar yang barangkali jauh berbeda dengan suasana di dalam lingkungan istana. Kalian bisa belajar banyak di luar sana. Kalian akan bertemu dengan orang-orang. Kalian akan bergaul dengan siapa saja. Kalian akan seringkali menemui kesulitan yang tidak pernah kalian temui di istana. Tapi jika kalian dapat mencernakan pengalaman itu, kalian akan memperoleh pelajaran-pelajaran yang sangat berharga. Mengapa bekal Gajah Mada dan bekal Pranayam belum datang juga? Baru saja Putri Tribuana selesai berkata-kata, pada saat itulah muncul bekal Gajah Mada dan bekal Pranayam. Mereka berpakaian prajurit, dan keduanya langsung duduk bersila sambil menghaturkan sembah. Kami menghadap Gusti Putri. Kami menunggu perintah untuk berangkat menjalankan tugas Gusti. Baiklah. Aku percaya kalian mampu mengemban tugas berat ini. Baiklah, kukira tak ada lagi perlunya menunggu-nunggu. Lebih baik kalian segera berangkat. Hati-hati bekal Gajah Mada, bekal Pranayam. Kalau bisa, hindarilah bentrokan dengan prajurit-prajurit. Iya, Gusti Putri. Nah, berangkatlah Tunggadewi, Raja Dewi. Doa restu kami, para ibumu, selalu menyertai kalian. Selamat tinggal, Ibunda Ratu. Kami mohon doa restu. Iya, berangkatlah anakku. Selamat tinggal, Ibunda Ratu. Selamat tinggal, Ibu Raja Bagmi, Ibu Mahadewi, Ibu Pratnya Paramita, dan Ibu Indreswari. Ya, pergilah anak-anakku. Doa kami selalu menyertai kalian di tengah jalan. Sandiwara Radio ini masih Anda dengarkan di channel YouTube Satria Collection. Jangan lupa tekan tombol like dan subscribe. Akhirnya, Putri Tunggadewi dan Putri Raja Dewi berangkat dengan dikawal bekal Gajah Mada dan bekal Pranayam. Sementara itu, Luh Jinggan dan Puya mengiring di belakang mereka. Mereka berjalan perlahan-lahan menuju pintu gapura Istana Kaputren. Mereka dapat mengelabui beberapa orang penjaga dengan mudah. Bekal Gajah Mada membawa mereka menyusuri lorong istana yang berdinding tinggi. Mendadak di depan mereka muncul sekitar 10 orang prajurit ronda. Hei! Berhenti! Mau kemana kalian? Sepertinya kalian baru saja keluar dari Istana Kaputren. Siapa kalian ini? Hei! Coba bukalah matamu lebar-lebar, prajurit. Buka matamu dan lihat siapa kami. Tuan bekal Gajah Mada.
Maafkan, Tuan. Silakan, Tuan. Silakan lewat. Gajah Mada dan Pranayam buru-buru memberi isyarat pada Putri Tunggadewi dan Raja Dewi. Mereka pun bergegas meneruskan perjalanan, menyusuri lorong istana menuju pintu gapura depan. Tuan Bekal Gajah Mada. Kalau tidak salah, yang satunya lagi adalah Tuan Bekal Pranayam. Mau kemana mereka itu ya? Sudahlah. Mungkin saja mereka mau berjalan-jalan. Iya. Ayo teman-teman, kita jalan lagi. Kita memutar sekali lagi lorong istana ini. Dan setelah itu kita beristirahat di gardu depan. Ya. Ayo. Prajurit-prajurit ronda itu meneruskan langkah-langkahnya, memeriksa suasana di sekitar lingkungan istana. Pada saat itulah, nampak sebuah bayangan melompat ke pagar benteng. Bayangan itu berjalan mengendap-endap di atas pagar, kemudian melompat kembali masuk ke lingkungan istana Kaputren. Jinggan. Apa dia masih melakukan tugas itu ya? Jangan-jangan dia berhenti lagi membubuhkan racun. Sudah beberapa hari ini aku tidak menemuinya. Sepi sekali. Lampu-lampu Taman Sari dipadamkan. Lampu ruangan dinding itu juga dipadamkan. Ada apa ya? Bayangan itu yang tak lain adalah Rakuti berjalan mengendap-endap meninggalkan pagar benteng. Dia terus melangkah di sela-sela pohon hias menuju ruangan bilik Luh Jinggan. Luh Jinggan. Luh? Mungkin dia tidur di ruangan dalam. Rakuti melangkah ke ruangan dalam. Untuk sesaat lamanya dia mencari Luh Jinggan ke sana kemari. Akhirnya dia kembali lagi ke ruangan depan dengan perasaan kecewa dan kesal. Kemana dia pergi? Atau barangkali dia mengunjungi salah seorang temannya. Tapi tidak biasanya dia pergi malam-malam seperti ini. Ada selembar daun rontal. Tulisan ini ditujukan kepadaku. Pasti Luh Jinggan yang menulisnya. Apa maksudnya? Rakuti segera membuka lembaran daun rontal. Dengan hati penuh tanda tanya dia segera membaca isinya. Memang benar, Luh Jinggan yang menulis di atas rontal itu. Kakang Rakuti, maafkan aku, Kakang. Aku terpaksa tidak bisa meneruskan pekerjaan itu. Mungkin kau akan sangat kecewa. Tapi terus terang, aku tidak bisa meneruskannya. Aku merasa sangat tersiksa, Kakang. Aku merasa sangat berdosa. Setiap kali membubuhkan racun ke cangkir minuman, aku seperti melukai bagian tubuh Gusti Putri dengan sebilah pisau yang tajam. Aku tidak tahan lagi, Kakang Rakuti. Akhirnya, aku memutuskan untuk menyudahinya. Terserah apa yang akan kau katakan padaku. Aku sudah pasrah. Aku ingin bebas dari tekanan batin ini. Karena itu, aku memilih pergi, Kakang. Kalau kau membaca lembaran rontal ini, Luh Jinggan sudah tidak ada lagi di istana Kaputren. Selamat tinggal, Kakang Rakuti.
Kalau Dewata Agung masih mengizinkan, suatu saat nanti kita pasti akan bertemu kembali. Maafkan aku. Maafkan Luh Jinggan yang telah mengecewakanmu. Luh Jinggan. Luh Jinggan pergi. Tidak. Tidak. Dia tidak boleh pergi. Dia harus meneruskan pekerjaan itu. Kau tidak boleh pergi, Luh. Aku akan mencarimu. Mencarimu! Rakuti buru-buru melompat meninggalkan ruangan bilik Luh Jinggan. Dia berlari-lari kecil menyelinap di balik pohon-pohon hias, kemudian terbang ke atas dinding benteng. Selanjutnya Rakuti berlompatan di atas dinding benteng, kemudian naik ke atap bangunan istana. Dia tidak boleh pergi. Dia harus meneruskan pekerjaannya itu. Luh Jinggan, kau akan kucari, Luh. Aku harus dapat menemukanmu kembali. Mengapa kita berhenti, Paman Mada? Maaf, Tuan Putri. Kita harus berhati-hati. Setelah kita menyusuri lorong ini sampai di bagian ujung, biasanya ada sekitar 30 orang prajurit berkumpul di sana, Tuan Putri. Lalu, bagaimana Paman Mada? Apakah tidak ada lorong yang lain? Maaf, Tuan Putri Raja Dewi. Memang ada lorong yang lain, tapi jalan itu lebih berbahaya. Adi Pranayam. Iya, Kakang Mada. Ada apa? Di mana kuda-kuda itu kau tambatkan? Di luar tembok benteng ini, Kakang Mada. Kalau begitu, kita tidak mempunyai jalan lain yang aman, kecuali melompati pagar benteng ini. Adi Pranayam, kau sanggup melompati pagar benteng ini bersama Tuan Putri Raja Dewi? Sepertinya aku bisa melakukannya. Bagus. Bagus sekali. Cobalah, Adi Pranayam. Biar aku berjaga-jaga di sini. Baik, Kakang Mada. Maaf, Tuan Putri Raja Dewi. Silakan Tuan Putri naik ke punggung hamba. Apa, Paman Pranayam? Kau akan menggendong aku? Paman Pranayam akan membawamu terbang melompati benteng Dinda Raja Dewi. Oh, melompati benteng setinggi itu. Apakah kau bisa melakukannya, Paman Pranayam? Ampun, Tuan Putri. Kita tidak mempunyai banyak waktu. Setiap saat prajurit-prajurit jaga akan melewati lorong ini. Mari, Tuan Putri. Silakan naik ke punggung hamba. Kalau begitu, baiklah. Awas, Paman Pranayam. Putri Raja Dewi segera naik ke punggung Begal Pranayam. Begal Pranayam menarik nafas panjang beberapa kali. Kemudian kedua belah kakinya menggebrak bumi. Saat berikutnya, pengawal pribadi yang setia itu melesat terbang sambil menggendong tubuh Putri Raja Dewi. Sandiwara Radio ini masih Anda dengarkan di channel YouTube Satria Collection. Jangan lupa tekan tombol like dan subscribe. Putri Raja Dewi menjerit tertahan. Tiba-tiba dia merasakan tubuhnya disambar oleh kekuatan yang cukup besar, kemudian dibawa terbang. Sementara itu, Begal Gajah Mada, Putri Tunggadewi, Luh Jinggan dan Puya masih menunggu di tepi lorong. Mereka menunggu dengan hati berdebar-debar. Nah, saudara pendengar, bagaimanakah kisah selanjutnya? Apakah pelarian mereka akan berhasil? Silakan menunggu seri berikutnya. Sampai jumpa. Satria
tak pernah padam.